Dan kesian kan anak-anak seumuran SMP yang di sini nih. Iya. Entah namanya anak-anak muda kan. Banyak yang happy-happy di sini. Itu dari mana-mana katanya. Iya, emang ya. Bukan dari sini aja, Deka pun banyak. Bahkan luar kecamatan ada katanya. Ada. Waduh, Dari Bila sana kan. Bila ada yang dari Peranap ini kan. wah, berarti udah taman wisata Ya, betul. Benar. Yang Gila. kerjanya nih Sekolah. Heeh. gedung dekat kantor camat Batang Cinaku ada ya kan. Iya. Ini COVID-19 ini kan. Budi berita umum Indonesia. Mempersembahkan isu asusila para remaja. Sampai jumpa kembali dengan channel kami, Budi Berita Umum di Indonesia. Dari Kecamatan Batang Senaku, Kabupaten Indragiri Hulu, melaporkan sejumlah masyarakat, tepatnya dari Dusun Pematang Duku, Desa Aurcina, khususnya juga para pemuda, melaksanakan kegiatan penutupan jalan masuk ke arah gedung olahraga yang ada di wilayah Desa Aurcina. Adapun kegiatan tersebut dilakukan oleh para pemuda Dusun Pematang Duku, yakni karena adanya isu bahwa gor tersebut dipergunakan oleh para remaja yang datang dari berbagai arah wilayah untuk melakukan hal-hal kegiatan yang negatif, seperti halnya merokok, minum minuman keras, dan hal-hal negatif lainnya. Bahkan mereka dituturkan datang berpasang-pasangan dengan membawa rokok, juga membawa bungkusan kuaci, juga diindikasi adanya praktik-praktik kegiatan asusila yang lainnya. Melihat kondisi yang sedemikian rupa membuat beberapa masyarakat setempat prihatin, sehingga mereka berinisiatif untuk melakukan penutupan pintu masuk ke arah gor tersebut dengan menggunakan pagar duri. Baik saudara-saudara, mari kita lihat-lihat keadaan di dalam ruangan gor tersebut. Ada apa kiranya di sana begitu luas ruangan gor itu, dengan kelengkapan kamar-kamar yang sengaja dibuat oleh pemerintah. Namun sangat disayangkan jika nyatanya bangunan tersebut sudah berisikan penuh dengan sampah-sampah, juga banyak jendela dan pintu tidak terawat. Artinya banyak pintu dan jendela yang sudah dilakukan perusakan. Nampak dinding-dinding gedung tersebut penuh dengan coretan-coretan tangan-tangan nakal para remaja mungkin. Di sini kita lihat ruangan dengan arah menuju kamar-kamar atau ruangan-ruangan yang sudah disediakan buat para atlet mungkin ya. Lihat saudara-saudara, begitu banyak sampah yang berserakan juga berjubal di dalam ruangan itu. Nampak coretan-coretan di dinding-dinding pun mengotori ruangan. Di sini dapat kita saksikan begitu luasnya pemerintah atau begitu besarnya pemerintah membangun gor itu. Namun sangat disayangkan, gor ini terbangun seperti terkesan sia-sia karena pemanfaatan tidak dilakukan secara maksimal. Apalagi saat ini kondisi atau situasi pandemi berkecamuk, sehingga inisiatif untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif dari desa ataupun pemerintah tidaklah terselenggara.
Nampak begitu sadis coretan-coretan yang bertemakan dengan lukisan asusila atau gambar-gambar yang tidak mendidik. Ada juga tulisan nama-nama seseorang dicoretkan di dinding-dinding ruangan. Nampak coretan-coretan di dinding begitu sadis, berbau pornografi, saudara-saudara. Kembali pada pemandangan di ruangan, saudara-saudara. Nampak juga toilet yang tersedia begitu pengap terlihat, penuh dengan coretan. Menyikapi hal ini juga, Camat Batang Cenaku Haji Mas'ud SE saat dikonfirmasi mengaku prihatin dan sangat mengutuk keras perbuatan-perbuatan asusila yang telah mencemari pembangunan pemerintah yang satu ini. Menurut Haji Mas'ud, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kapolsek setempat juga kepala desa di dalam menyikapi perbuatan-perbuatan para remaja urakan tersebut. Kendati demikian, Camat juga menyayangkan isu tersebut, sebab jikalau ada yang menyampaikan bahwa terdapat banyak remaja ataupun anak muda yang melakukan kegiatan-kegiatan negatif di gor tersebut, seharusnya masyarakat yang mengetahui cepat melapor atau barangkali bisa melakukan penggerebekan di gor tersebut. Camat Batang Cenaku juga mengucapkan terima kasih atas perhatian masyarakat yang telah melakukan antisipasi dengan melakukan pemagaran dengan menggunakan pagar duri itu. Adapun kegiatan penutupan jalan masuk ke arah gor dengan pagar duri itu didatangi oleh beberapa tokoh masyarakat seperti Haji Lukman, juga Musliyadi, dan para tokoh masyarakat lainnya untuk menemani para pemuda ataupun para remaja berpikiran positif dalam pekerjaan. Menurut Haji Lukman juga Musliyadi, saat dikonfirmasi mengaku prihatin atas perbuatan-perbuatan yang tidak mencerminkan susila yang baik. Dengan itu maka mereka turun tangan andil untuk menemani para pemuda positif dalam aksi penutupan jalan masuk ke gor dengan pagar duri. Demikian juga yang disampaikan oleh Musliyadi, seorang pria yang juga dikenal sebagai pengelola Madrasah Ibtidaiyah atau MI Zikrullah di desa Aurcina. Maksud dan tujuan kegiatan itu dikatakan oleh Haji Lukman sebagai antisipasi ataupun kepedulian mereka sebagai masyarakat di desa Aurcina dengan adanya atau melihat fakta-fakta yang ada di depan mata. Selain itu juga mereka mengatakan bahwa adanya gor yang ada di wilayah desanya, maka sudah barang tentu mereka sebagai orang tua ikut andil dalam tanggung jawab moral ketika melihat situasi dan kondisi yang memprihatinkan dengan adanya perbuatan atau indikasi kuat perbuatan asusila. Terkait pemanfaatan gor yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat dalam setiap acara kegiatan olahraga ataupun acara-acara lainnya, Camat juga mengungkapkan jika rencana itu sesungguhnya sudah dibahas jauh sebelum itu terjadi. Namun seiring dengan waktu datangnya pandemi corona, maka rencana tersebut pun seperti kandas di jalan. Demikian juga
koordinasi yang dilakukan oleh Camat Batang Cenaku kepada Ketua KONI menganjurkan agar kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dilakukan oleh KONI. Namun seiring dengan pandemi juga, maka rencana itu juga boleh dikatakan belumlah terwujud. Kegiatan-kegiatan positif yang dimaksud oleh Camat adalah seperti halnya turnamen-turnamen yang diselenggarakan oleh KONI, ataupun kegiatan-kegiatan olahraga lainnya yang mengundang manfaat buat generasi. Sehingga dengan adanya kegiatan-kegiatan yang direncanakan itu terwujud, maka secara tidak langsung perawatan terhadap GOR juga akan terjadi, kata Camat Batang Cenaku. Terkait laporan masyarakat kepada awak media ini tentang adanya perilaku-perilaku di luar norma asusila seperti halnya perbuatan-perbuatan mesum dan juga perilaku adanya praktik-praktik narkoba ataupun narkotika, menurut Camat Batang Cenaku sangat disayangkan mengapa masyarakat yang mengetahui itu tidak langsung menggerebek tempat sasaran ataupun melaporkan kegiatan negatif itu kepada kepolisian. Namun demikian, Camat juga memaklumi ketika masyarakat mengetahui pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, biasanya ada semacam keengganan atau ketakutan untuk menjadi seorang pelapor ke kepolisian. Sehingga upaya yang dilakukan saat ini adalah dengan menutup jalan masuk gedung olahraga itu dengan menggunakan pagar duri. Inilah batas-batas kemampuan masyarakat di dalam mengantisipasi kegiatan asusila yang terjadi di lingkungannya, menurut Camat. Senada disampaikan oleh Kepala Desa Aurcina, Suherman, juga mengatakan jika pihaknya akan melakukan pengintaian jika terjadi ataupun didapati ada perilaku-perilaku buruk yang dilakukan oleh anak-anak remaja, maka pihaknya juga akan melakukan mediasi sehingga perbuatan itu bisa dipertanggungjawabkan di depan hukum. Suherman juga mengatakan jika beberapa pemuda ataupun pemuda di Dusun Pematang Duku juga sudah mulai membuat kegiatan-kegiatan positif seperti membuat lapangan badminton ataupun bulu tangkis, juga lapangan-lapangan lainnya. Namun kegiatan berjalan terkesan tersendat-sendat lantaran pemuda Dusun Pematang Duku mengalami kekurangan sarana ataupun prasarana olahraga. Kami kalau ada meteran sini, insya Allah lah, pemuda bisa lah kan. Iya, tapi kayaknya itu sudah mulai dibuat lapangan apa ya, badminton kayaknya. Itulah mencoba kemarin anak-anak sini kan. Iya. Cuman harus nyambung dari Jauh. rumah warga. Oh, Nah, berarti. jadi bayar vouchernya itu kewalahan kan. Jadi solusinya gimana, Bang? Harus ada tiang masuk ke sini ya? Maunya tiang udah ada aliran kan. Aliran udah. KWH lah. KWH ya. KWH nanti istilahnya zamana bahasa pemerintah itu menyerahkan ke desa. Hibah atau apa kan? Tuh. Sebetulnya harus diperhatikan dari segi KWH. Seandainya kita minta KWH, apa salahnya buat PLN kan? Iya. Cuma mungkin tidak ada yang menyampaikan. Nah itu. Oke, inilah baru mungkin kita ungkapkan. Kita ungkap, kita coba senggol pemerintah untuk mengerti tentang potensi ini. Sebetulnya pemerintah mengerti, cuma kitalah yang mengejar bola gitu loh. Dan kesian kan anak-anak seumuran SMP yang di sini nih. Iya. Entah namanya anak-anak muda kan,
banyak yang happy di Iya. sini. Itu dari mana-mana katanya. Iya, emang ya. Bukan dari sini aja, Deka pun banyak. Bahkan luar kecamatan ada katanya. Ada Waduh. dari Bila sana kan. Bila ada yang dari Peranak ini kan. Wah, berarti udah taman wisata Ya, betul. Benar. Yang Gila. ngerinya Anak nih sekolah. Heeh. gedung dekat kantor camat Batang Cinaku katanya kan. Iya. Ini COVID-19 ini kan. Heeh. Kan nggak ada belajar di sekolah. Aduh, Di gila. Besera anak sekolah itu. Gara-gara Covid juga. 19. Yang jelas intinya kami berbuat demikian bukan berarti merusak. Iya. Enggak, malah menjaga dia. Malah bagus. Itu kan habis hancur. Plafon-plafonnya habis. Ini amal baik ini, Bang. Kalau Abang iya ya, kalau pengelola MI Abang ya. Sini. Iya. MI apa namanya kemarin? Lupa. Zikrus salam. Zikrus Salam, ha. Banyak juga muridnya aku tengok kemarin. Lumayan. Nah, Pak Dewan situ tuh. Iya. Itulah saudara-saudara, menurut Pak Musliadi mengatakan terhambatnya kegiatan-kegiatan positif lainnya yang dilakukan oleh pemuda setempat disebabkan karena tidak adanya KWH atau meteran listrik yang diadakan di ruangan GOR tersebut. Mungkin jika ada meteran yang didapat, niscaya kegiatan-kegiatan positif lainnya pun selalu aktif dilakukan oleh anak-anak muda setempat dengan tujuan merawat dan memelihara pembangunan kita. Demikian saudara pemirsa dimanapun Anda berada, sampai di sini laporan dari kami, semoga bermanfaat. Silahkan klik tombol subscribe, juga like dan komen Anda semua. Like juga komen Anda semua sangat berarti buat kami untuk meneruskan perjalanan liputan untuk menjadikan karya-karya yang bermanfaat buat generasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budi, Berita Umum Indonesia.